Ya, ini lanjut ke part 3 ya. Jadi tadi kentang ya ketinggalan untuk job desk tim pengaman aset dan mesin. Jadi job desk tim pengaman aset dan mesin jelas ya untuk mengamankan aset dan mesin yang ada di lokasi. Jadi tadi di awal kan sudah ada identifikasi aset penting apa aja yang perlu diamankan. Nah, di sini tim pengaman aset dan mesin harus tahu nih aset apa aja yang perlu diamankan. Kalau sudah tahu ya fokus nih untuk mengamankan aset itu tersebut. Kemudian melakukan pengamanan di area sekitar agar orang yang nggak berkepentingan nggak usah masuk ke dalam lokasi keadaan darurat. Karena kan biasanya nih orang Indonesia kan kalau ada keadaan darurat atau ada kecelakaan biasanya langsung pada datang nih nimbrung. Padahal nggak ngebantu apa-apa, cuman sok tahu aja. Ngelakuin ini ngelakuin itu terus sambil ngerekam sambil foto-foto. Padahal itu useless, nggak bantu sama sekali. Justru akan menghambat tim yang punya tanggung jawab. Jadi tim pengaman aset bekerja sama dengan security bisa membantu dalam mengisolasi area agar orang yang nggak berkepentingan nggak usah masuk ke sana. Justru akan bikin riuh ya, akan ganggu. Kemudian tim pengaman aset juga ini ya harus mengevakuasikan aset pentingnya sesuai dengan yang sudah teridentifikasi. Kemudian nggak kalah penting juga nih tim pengaman aset dan mesin harus paham cara mematikan panel ataupun mesin di area kerjanya. Jadi tujuannya harus dimatikan panel ataupun mesin di area kerja agar sorry ya ke pause tadi ke distract sedikit. Jadi kita ulangin dulu ya. Jadi tadi tim pengaman aset dan mesin dia juga harus ini ya melakukan pengaman aset dan mesin sesuai dengan ia sudah teridentifikasi, kemudian memahami langkah-langkah mematikan panel ataupun mesin di area kerjanya. Karena kenapa? Tujuannya tim pengaman aset dan mesin untuk mematikan panel ataupun mesin itu untuk mencegah situasi keadaan darurat agar nggak makin parah. Contohnya gini, ada kebakaran di salah satu line, di lane 1 deh. Nah, di lane 2 atau di perbatasannya itu harus dimatikan nih panel ataupun mesin di area kerja tersebut. Tujuannya untuk memutus sumber energi. Karena sumber energi kan biasanya kalau terjadi ada kebakaran itu biasanya akan memperparah. Kalau ada panelnya bisa meledak ataupun kalau di situ pakai gas itu bisa meledak seperti itu. Jadi makanya dimatikan panel atau mesin untuk memutus sumber energi seperti itu. Dan yang terakhir sama melaporkan ini ya seluruh aset yang diselamatkan dan dilaporkan pada koordinator seperti itu. Nah, itu masing-masing job desk. Kalau masih ada yang dibingungin bisa ditanyakan ya, karena mungkin tadi penjelasan saya kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan langsung seperti itu. Nah, ini masuk ke fasilitas dan informasi tanggap darurat. Jadi ada jalur dan sign evakuasi, ada komunikasi tanggap darurat, ada peta dan ada dana infrastruktur. Nah, ini beberapa contoh ya simbol-simbolnya. Jadi kalau teman-teman masuk factory ada nemu-nemu simbol seperti ini, harus familiar ya. Sebenarnya sih ini orang awam pun akan ngerti, tapi akan lebih baik kalau kita punya pembekalan terkait simbol-simbol ini. Jadi jalur evakuasi ke kanan ya, belok ke kanan ya, jelas ya itu secara alamiah orang akan mengikuti. Nah, yang penting nih ada center point atau titik kumpul ya. Jadi semua orang akan berkumpul di sini nih jika terjadi keadaan darurat yang disuruh untuk evakuasi. Dan tim evakuasi harus memastikan ya orang-orang di sini sudah lengkap atau enggak. Nah, di sini simbol-simbol yang ada di dana infrastruktur ada simbol hidran sebelah kiri. Ini saya baca berurutan ya dari kiri ke kanan. Ada simbol hidran, yang ke sebelahnya yaitu ada simbol sprinkle, sebelahnya lagi simbol P3K, kemudian fire alarm yang tarik, yang sebelah kanan itu fire alarm yang dipencet. Pindah ke pojok kiri bawah itu ada simbol APAR, kemudian ada simbol EWOS, kemudian ada simbol emergency shower, ini bisa buat mandi nih, emergency shower, sama ada simbol lampu emergency dan ada rotary lamp. Jadi ini simbol-simbol yang teman-teman harus pahami sih, paling utama ada di hidran dan di APAR. Nah, ini lanjut masuk ke jalur komunikasi.
ini sih jalur komunikasi saya ngambil di salah satu plan ya, salah satu factory. Jadi jalur komunikasi ini masih berbeda-beda di setiap plannya, karena di setiap plan di tempat kerja kita unik ya, punya keunikan masing-masing, jadi nggak bisa disamaratakan. Jadi untuk saat ini kita kembalikan untuk pembuatan jalur komunikasinya ke masing-masing plan. Kalau di sini pembacaannya, jika terjadi keadaan darurat, si penemu ini melapor kepada koordinator. Nah, di koordinator ini akan berkoordinasi nih dengan masing-masing tim security, tim damkar pusat. Tim damkar pusat itu ada di security ya. Maksudnya tim damkar pusat ini lebih ke arah mobil damkarnya. Kemudian berkoordinasi dengan ambulan yang ada di klinik, berkoordinasi dengan tim-tim yang lainnya. Seperti itu. Jadi di sini masing-masing plan ada keunikannya masing-masing, jadi nggak bisa disamaratakan seperti itu. Dan di sini juga ada nomor di pojokan ini, ada nomor penting ya yang perlu dipahami di masing-masing koordinator, dan nomor-nomor penting seperti ambulan dan mobil damkar. Nah, ini ada form juga, form untuk pengamanan aset penting. Jadi di masing-masing plan itu harus membuat daftar ini. Ini ada contoh aset penting seperti forklift, linde, laptop, hard disk. Yang intinya sih aset penting itu yang mudah untuk dievakuasi ya. Dan itu sangat penting data-datanya. Kemudian misalnya yang kedua ada dokumen-dokumen yang berharga atau surat-surat berharga. Nah, ini bisa dianggap aset penting. Nah, kalau misalnya Pak, forklift kan ada banyak nih, tapi kita saat evakuasi kan nggak mungkin bawa semuanya. Ya benar, tetap balik lagi ya, tetap poin utamanya adalah keselamatan jiwa. Jika dirasa itu tidak memungkinkan untuk dibawa, ya mau nggak mau nggak masalah, nggak dibawa, karena kita punya arisan yang jelas. Ini tidak memungkinkan untuk dibawa, makanya nggak usah dibawa juga nggak ada masalah. Balik lagi ke prioritas kita, tetap ke prioritas yang penting adalah nyawa. Seperti itu ya. Jadi kita masukkan ke forklift dan linde ini tetap masuk aset penting. Cuman jika dirasa itu tidak memungkinkan untuk dibawa karena situasinya nggak mungkin, karena forklift yang jauh ada di mana dan tempatnya sempit, itu dijadikan evakuasi, nggak mungkin dibawa, ya udah nggak masalah. Yang penting punya reason yang jelas, karena tetap nyawa yang paling utama. Kemudian ini identifikasi fasilitas yang dipunya di lokasi tersebut, misal APAR ada berapa, pota P3K ada berapa, hidran ada berapa, di sini di mapping seperti itu. Nah, ini contoh untuk jalur evakuasi dan ada sign ya, you are here. Jadi ada tanda nih kamu berada di sini. Nah, kalau dulu ada beberapa kekeliruan sih. Jadi kan mungkin kita bikin satu layout, asal ganti aja nih you are here-nya, yang ada di line sini dipindah-pindah. Jadi di printnya bisa langsung banyak, cukup bikin satu print banyak, itu bisa dulu. Tapi sering berjalannya waktu ternyata dirasa nggak efektif nih, karena kalau kita layoutnya hanya satu dan dipasang di posisi yang berbeda, maka cara pembacaannya juga akan salah. Makanya sekarang sih hampir semuanya sudah dibuat lagi khusus untuk di lokasi tersebut. Jadi layoutnya menyesuaikan secara aktual. Jadi kalau kalian nemu yang nggak aktual di lapangan, oh misalnya kok di sini ada jalan tapi kok di aktualnya nggak ada ya, nah itu kalian bisa sampaikan kepada tim K3L yang ada di lokasi tersebut biar direvisi. Nah, ini ini di infrastruktur yang menunjukkan titik-titik tadi ya, yang simbol-simbol yang kita sudah bahas, ada apa hidran sampai ke rotary lamp. Nah, ini cuman agak kecil ya, harusnya dibesarkan nih untuk simbol-simbolnya. Nah, ini ada beberapa fasilitas yang ada di tempat kerja kita. Kita dari kanan dulu ya. Ada APAR. Apa tuh? Ada jenis air, CO2, dry chemical powder atau dry powder. Kemudian ada foam, ada wet chemical. Nah, untuk jenis-jenisnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian kita juga ada hidran dan mobil damkar. Kita ada hidran indoor, hidran outdoor, dan ada mobil damkar. Kita juga punya sprinkle jenis air dan sprinkle jenis foam. Ini biasa dipasang di area cementing dan area cement house. Nah, ini yang nggak kalah penting nih yang teman-teman harus tahu. Kebakaran
walaupun sama-sama api tapi punya tipe yang berbeda. Ada tipe A, B, C, D, dan K. Tipe upper juga ada macam-macam, ada jenis air, CO2, dry powder, foam, dan wet chemical. Tipe A itu yang kebakaran yang berasal dari kayu, kertas, plastik, dan lain-lain. Tipe B dari bahan bakar ya, alkohol, LPG. Tipe C itu dari listrik. Tipe D itu dari logam. Tipe K itu dari minyak dan lemak. Jadi ternyata minyak yang kita pakai untuk menggoreng, memasak itu bisa terbakar di suhu yang tinggi, suhu tertentu. Seperti itu. Biar gampang mengingatnya, tipe A itu untuk padatan non-logam, tipe B itu untuk cairan, tipe C untuk listrik, tipe D untuk logam, tipe K untuk minyak dan lemak. Jadi kalau tipe A bisa dipadamkan oleh jenis air, jenis dry powder, jenis foam, dan jenis wet chemical. CO2 juga sebenarnya bisa, cuman kurang efektif seperti itu. Nah, yang paling banyak dipakai di tempat kerja kita tuh ada CO2 dan dry powder. Karena paling banyak ya peruntukan dan penggunaannya. Kalau untuk di kantin, kita provide juga untuk upper wet chemical di beberapa titik. Karena kita untuk mengantisipasi minyak dan lemak saat memasak itu kebakaran misalnya, kita ada apa ya untuk memadamkannya. Nah, untuk sesi ini sampai sini dulu, nanti kita lanjut ke part selanjutnya. See you.